Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ita Wari Story. Nah, bagaimana nih kelanjutan cerita Mita? Sebelum itu, subscribe dulu ya. Udah subscribe belum? Kalau udah subscribe, kita mulai. Aku menjadi dekat dengan Bima. Teman-teman selalu menggosipkan kami pacaran. Padahal aku gak ada rasa apapun selain sahabat. Kini aku, Bima dan Sila menjadi sahabat. Kami sering belajar kelompok bareng, walau kelas 2 dan kelas 3 kami beda kelas. Kadang kami belajar kelompok di rumah Sila, kadang di rumah Bima. Ternyata Bima juga anak orang kaya raya. Papanya seorang dokter spesialis bedah saraf, sedang mamanya seorang dokter gigi. Kalau papa Sila berbisnis waralaba minimarket, sedang mamanya seorang ibu rumah tangga. Aku tidak pernah mau ditempati, karena pernah sekali belajar kelompok di rumahku. Sila heboh dengan Dava. Dia selalu berteriak memanggil nama Dava dari rumahku. Dan itu membuatku malu. Malu dengan keluargaku, malu dengan tetanggaku, dan juga dengan Bima. Baik Bima dan Sila selalu membuatku bangkit dari rasa putus asa. Mereka membuatku lebih mudah memahami pelajaran. Terutama Bima, dia sangat sabar dan telaten mengajariku. Apakah tidak ada yang cemburu? Ada dong, fans Bima ada juga. Ya tentu saja anggotanya cewek. Walau gak semeriah dan sebanyak Dava, Bima cukup cakep. Orangnya sangat baik dengan siapapun. Selain jago pelajaran, dia juga jago renang. Rumahnya dong ada kolam renangnya. Bisa dibayangkan sekaya apa Bima tinggal di kompleks perumahan elit. Tapi fans Bima lebih jinak daripada fans Dava. Mereka pernah mengadangku saat pulang sekolah. Aku bilang bersahabat baik dengan Bima, bukan pacaran. Bahkan aku sering menjadi mak comblang bagi mereka. Apa Bima mau? Jelas tidak. Bima cukup cerdas menjinakkan mereka. Dia tidak juga menerima mereka, tapi dia welcome terhadap mereka. Rasanya damai aja bersahabat dengan Bima. Baru kali ini punya sahabat cowok, pas baik, pintar, cakep, dan kaya juga. Apa aku naksir dia? Kalau rasa suka dan kagum sempat ada, tapi aku selalu kembalikan ke orang tuaku. Melihat ayahku yang capek saat pulang kerja, melihat kulit beliau yang semakin legam dan kulitnya yang semakin keriput, melihat ibuku yang lelah mengurusi kami, walau aku dan saudara-saudaraku selalu membantu ibu. Tapi rasanya aku akan sangat berdosa jika abai dengan tugasku dalam belajar. Sore itu saat belajar kelompok di rumah Bima, Sila tak ikut karena sakit. Aku mencoba memuaskan rasa penasaran terbesarku. Bim, kamu pintar dan selalu juara kelas. Maksudku, kamu bisa saja masuk ke SMP negeri 1 favorit di kota ini dengan nilai ujian nasionalmu yang bagus itu. Kamu paham kan maksudku? Tanyaku tak enak hati, tapi karena sangat penasaran. Bima tersenyum dan menatapku tajam. Saat aku kelas 6 SD, aku melihat di pinggir jalan ada seorang cewek menyelamatkan kucing kecil yang hampir tertabrak mobilku. Aku dan sopirku turun dan berterima kasih padanya. Ucap Bima tersenyum. Aku pernah seperti itu, gerutuku dalam hati. Cewek itu menaruh map yang dibawanya di pinggir jalan, dan aku mengambilnya. Aku tak sengaja membaca tulisan SMP yang dia pilih yang tertera di map itu. Lalu aku mengubah pilihanku agar sama dengan cewek tadi. Ucap Bima tersenyum. Hah? Waktu itu kamu toh? Aku sudah lupa. Sautku heran sembari tersenyum kaku. Iya Mit, itu aku. Aku gak pernah lupa. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan cewek itu. Ucap Bima tersipu malu. Aku terkejut. Kedua mataku terbelalak. Darahku serasa berhenti mengalir. Saat itu juga aku merasa sekujur badanku dingin seperti es. Bim, kita masih SMP kelas 3 loh. Apalagi kamu saat itu masih kelas 6 SD. Itu cinta apaan sih? Cinta monyet, Bim.
Pasti sekarang kamu menyesal dengan pilihanmu. Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Mereka pasti kecewa anaknya tidak memilih sekolah terbaik di kota ini. Ucapku bingung. Tidak, orang tuaku terserah padaku. Selama ini mereka tidak pernah memaksakan apapun. Mereka juga tidak kecewa. Aku juga sama sekali tidak menyesal. Justru sekarang aku merasa sangat senang bisa dekat dengan cewek yang cantik wajah dan hatinya. Ucap Bima tersenyum lebar. Apaan sih, Bim? Saat ku risih mendengar pujian Bima. Mita, aku... Ucap Bima memegang tanganku. Belum selesai dia bicara dan langsung aku menarik tanganku. Dia tidak melanjutkan bicaranya lagi. Dia terkejut dengan sikapku. Tolong Bim, aku gak suka seperti ini. Aku gak mau ada cinta-cintaan antara sahabat. Apalagi kita masih anak SMP, Bim. Tugas kita belajar. Ucapku dengan nada sedikit tinggi. Banyak kok teman kita yang tetap bagus nilainya walau pacaran. Jadi kita... Aku tidak, Bim. Aku mau sekolah. Kalau kamu mau lebih dari ini, lebih baik kita nggak saling kenal. Tapi kalau kamu tahu batas-batas kita sebagai sahabat, maka kita bisa lanjutkan persahabatan kita. Ucapku tegas dengan raut mukaku yang masih tampak marah. Iya, Mit. Maaf. Maafkan aku. Aku mau jadi sahabat kamu saja. Ucap Bima tersenyum kaku dan gugup. Aku masih kesal, Bim. Belajarnya sampai di sini saja. Aku mau pulang. Ucapku sembari membereskan bukuku ke dalam tasku. Mita. Bagaimana jika aku mengabulkan 3 permintaanmu? Biar gak marah lagi. Ucap Bima tersenyum kaku. Aku menarik nafas panjang dan berpikir sejenak. Baiklah. Apa ya? Oh, 1. Aku mau kamu, aku, dan Sila selalu jadi sahabat. Ucapku tersenyum. Bima menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kedua, kamu gak boleh pegang-pegang badanku sama sekali, walau itu tanganku, seperti tadi. Ucapku sembari memayunkan bibirku. Bima pun mengangguk tanda setuju. Ketiga, belum tahu. Aku pikir dulu di rumah ya. Ucapku tersenyum pada Bima. Keesokan hari di sekolah saat di kantin, saat aku, Bima, dan Sila makan bakso bareng. Bim, keinginanku ketiga, aku ingin masuk SMA negeri 1 favorit. Ucapku dengan mata berbinar-binar. Hah? Saut Sila terkejut seraya tak percaya apa yang aku katakan. Aku bisa membantumu mencapai itu. Ucap Bima yakin sembari tersenyum lebar padaku. Aku menceritakan pada Sila tentang 3 permintaan. Kecuali bagian awalnya ya, cerita Bima jatuh cinta padaku. Itu aku rahasiakan dari Sila. Aku merasa malu. Kita bertiga harus selalu bersama-sama dan sama-sama masuk SMA negeri 1 favorit ya. Ucap Sila tersenyum yakin pada aku dan Bima. Aku dan Bima menganggukkan kepala dan tersenyum lebar. Berat. Iya, itu berat bagiku. Tetapi menyenangkan menjalani bersama orang-orang yang kita sayangi. Bima yang paling sering mengajariku. Iya, tetap Bima yang sangat semangat membantuku belajar. Oh iya, Bima memberiku tips agar bisa menghafal dengan cepat. 1. Memahami bacaan dengan rumus 5W dan 1H. 2. Mencari inti dari kalimat atau suatu paragraf. 3. Agar lebih mudah menghafal, bisa dengan kata-kata yang dimasukkan dalam jembatan keledai atau dikaitkan dengan sesuatu yang dekat dengan kita atau yang di sekeliling kita sehari-hari. 4. Menulis dan menghafal berulang-ulang poin-poin penting. Dan 5. Memberi jeda ketika menghafal. Dan akhirnya kami bertiga berhasil masuk SMA negeri 1 favorit. Yeay! Aku sangat senang dan keluargaku juga sangat senang. Melihat ayah ibuku tertawa berbahagia, aku sangat senang. Air mata kebahagiaan kawan mengalir dari kedua mataku. Dari sini aku sadar, jika kita berusaha keras lalu kita belum mencapai tujuan, mungkin cara kita kurang tepat. Dan tujuan kita bisa tercapai kok asal kita berusaha keras dan berdoa, walau menurut orang lain itu tak mungkin. But, lihat aku, sekarang aku bisa. Ini nyata. Teman-teman SD ku banyak yang tak menyangka
aku bisa diterima di SMA favorit dan terbaik di kotaku. PR-ku masih belum selesai. Masuk SMA favorit nomor 1, tentunya mereka anak-anak yang pintar. Saat upacara penerimaan siswa baru, aku melihat ada cowok itu. Iya, Dava. Dan seorang siswi baru yang cantik dan berkulit putih menjadi perwakilan kami pada acara penerimaan para siswa-siswi baru. Itu yang namanya Vernita, anak kepala sekolah kita, kaya raya. Ibunya mempunyai toko perhiasan yang banyak. Ucap Sila sinis sembari melihat Vernita yang ada di depan. Yang aku dengar dari teman-temanku, Dava dan Vernita menjadi peraih nilai ujian nasional SMP tertinggi di kota kami. Mereka cocok banget, cantik dan ganteng. Ini bukan kebetulan tapi jodoh, ucap temanku. Enggak lah, Dava cocoknya sama aku, ucap temanku yang lain. Memang Vernita paling cantik di sini. Tampak putih bersih dengan rambut panjangnya dan kelihatan berkelas dari sepatu dan jam tangan yang dia pakai. Banyak yang bicarakan duo perfect itu. Oh my god, balik lagi ke suasana SD yang menyebalkan. Semua cerita tentang Dava. Dan sekarang ada Vernita pula. Saat penutupan, Dava tampil dengan gitarnya. Dan teman-teman yang lain yang pintar mainkan drum, keyboard, bass, sedang di vokal ada Vernita. Suara Vernita memang bagus. Dava juga lihai bermain gitar. Oke, benar-benar duo perfect. Selamat. Dunia sudah menemukan raja dan ratunya, ucapku dalam hati jengkel. Perasaan marah, iri, tak terima, dan sedih bercampur baur menjadi satu. Dadaku penuh dengan adukan itu, ingin muntah rasanya. Dan saat itu aku harus berpura-pura bahagia dan kagum terhadap mereka. Yang aku dengar dari teman-teman, Vernita juga berasal dari SMP Negeri 1 favorit yang sama dengan Dava. Gegara Sila yang terus mencari informasi dan menceritakan tentang Dava dan Vernita saat di SMP kepada aku dan Bima. Aku jadi tahu bila Dava dan Vernita selalu dijodoh-jodohkan. Yang aku dengar dari Sila, Dava digosipkan berpacaran dengan Vernita. Prestasi Dava tetap yang paling unggul. Tapi Sila masih meragukan bila Dava dan Vernita pacaran. Karena tak ada bukti atau cerita yang relevan atas kedekatan Dava dan Vernita. Telingaku rasanya penuh dengan cerita Dava dan Vernita dari mulut Sila. Sudahlah Sila, berhenti bercerita tentang Dava dan Vernita. Tiap hari hanya itu-itu saja. Kita sedang belajar, bisa nggak sih kamu fokus? Bentakku pada Sila saat belajar kelompok di rumah Sila. Aku sedih, Mit. Aku suka banget loh sama Dava. Aku masuk SMA ini gara-gara pengen ketemu sama Dava. Berharap bisa sama dia, ucap Sila sembari menangis. Sila, betul kata Mita. Kamu harus mengurus dirimu, bukan orang lain, ucap Bima tenang. Lihat, Bima bijaksana dan bersikap dewasa. Cowok kayak gini ini yang harusnya kamu jadikan pacar, bukan Dava yang sok itu, ucapku marah pada Sila. Muka Bima memerah saat itu. Kamu aja yang pacaran sama Bima, dan aku sama Dava, ucap Sila padaku. Aku dan Bima sahabat, bukan pacar, bentakku pada Sila sembari melempar penghapus padanya. Kenapa sih aku gak sekelas sama Dava? Sedih aku tuh, ucap Sila yang masih menangis. Aku malah bersyukur gak sekelas sama dia. Akan sangat menggangguku belajar. Saat SMA kita nggak boleh buang-buang waktu, karena ini penentuan kita mau masuk perguruan tinggi negeri favorit kita, ucapku penuh semangat. Aku akan mendukungmu dan bantumu mencapai keinginanmu, Mit, ucap Bima tersenyum. Duh, kalian mau jadi pasangan saingan Dava Vernita, ucap Sila kesal. Apaan sih? Masih SMA pacar-pacaran itu nggak mutu, ucapku kesal. Bima please, cari info dong tentang pacar Dava sekarang. Kamu kan sekelas sama Dava. Cari info apa dia beneran pacaran sama Vernita, tanya Sila menggebu-gebu. Belajar nih, ucapku sembari melempar buku PPKN pada Sila. Di sekolah kami ada 6 kelas 1, 6 kelas 2, dan 4 kelas 3 IPA, serta 4 kelas 3 IPS. Aku, Sila, Bima, dan Vernita tidak satu kelas.
Tapi Bima satu kelas dengan Dava. Oh iya, di setiap sekolah pasti dong ada kelompok anak Badung. Iya dong, preman kelas, preman sekolah, dan apalah itu. Lagi-lagi mereka tunduk dong sama Dava. Kenapa aku bilang seperti itu? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri saat mereka bertemu Dava seperti ketakutan dan memberi rasa hormat padanya. Padahal preman-preman itu kalau sama Bima atau teman-teman cowok yang lain pada nakal, suka mengancam atau memalak. Bima pernah dipalak uang sakunya. Bima juga nurut ngasih uang jajannya. Dia nggak memberi perlawanan apapun. Bima bilang nggak mau cari gara-gara sama mereka, jadi kasih aja. Kalau mereka nyontek PR, Bima juga kasih. Dan Bima juga bercerita bila mereka pernah mencontek Bima saat ujian, dan Bima juga welcome. Dasar Bima anak yang baik. Tapi nggak ada kok cowok-cowok Badung yang nakal sama anak-anak cewek, cuman suka ngodain atau ngerayu. Aku, Bima, dan Sila sering menghabiskan waktu istirahat bersama. Masih berhembus kabar kalau aku dan Bima pacaran. Dan sekali lagi aku masih saja ngoyo, berusaha keras meyakinkan teman-temanku bila aku dan Bima adalah sahabat baik, termasuk dengan Sila. Tapi mereka tak percaya. Herannya kenapa teman-temanku tak menggosipkan Bima pacaran dengan Sila. Bagaimana mereka bisa menggosipkan itu? Karena Sila selalu saja ke kelas Bima saat jam istirahat dan bertanya-tanya kepada teman-teman di kelas Bima tentang Dava. Sila juga yang mengatakan jika Bima PDKT ke aku. Dasar Sila. Tapi lama-kelamaan aku bosan juga meyakinkan teman-temanku. Biar saja, yang penting kenyataannya tak begitu. Aku tak pernah mau masuk ke kelas Bima. Aku selalu menunggu di luar. Malas aja ketemu sama Dava. Entahlah rasa iri, dengki, atau rasa apa yang dihembuskan setan padaku sehingga aku muak dengan Dava. Seorang cowok sombong yang dipenuhi dengan kelebihan. Hari itu, aku pulang sekolah sendirian karena usai piket kelas. Bima dan Sila sudah pulang lebih dulu. Aku menunggu angkutan umum. Karena angkutan umum yang menuju ke rumahku tak kunjung ada, aku masuk lagi ke sekolah. Aku ke perpustakaan sebentar untuk meminjam buku cerita sebagai bahan bacaanku di hari Minggu besok. Tak sengaja aku melihat Dava dan Vernita di sudut lorong perpustakaan yang sepi. Oh, jiwa kepoku bergejolak dong. Aku berjalan mengendap-endap, lalu mengintip dan menguping apa yang mereka lakukan dan mereka bicarakan dari sisi sebelah lorong itu. Aku melihat Dava memegang sebuah kotak kado berwarna biru. Dava membuka kotak itu karena Vernita yang menyuruhnya. Apa ini? Tanya Dava penasaran. Sepatu Nike-nya Jordan. Ori, ucap Vernita tersenyum lebar. Kamu tak perlu memberiku ini, ucap Dava tegas sembari menyodorkan itu semua ke Vernita. Tapi Vernita menolaknya. Tolonglah, kamu ambil kadoku kali ini. Hari ini kan kamu ulang tahun. Please, pinta Vernita. Sepucuk surat berwarna pink jatuh ke lantai. Vernita mengambilnya dan memberikan pada Dava. Aku ingin tahu jawabanmu, ucap Vernita sembari memberikan surat itu pada Dava. Surat cinta lagi? Tanya Dava dengan nada malas. Kali ini aku harap usahaku tak sia-sia. Tolong aku. Aldi menembakku dan aku gak mau kembali sama dia. Kamu tahu kan dia preman. Aku sama sekali gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu saja. Aku mencintaimu, Dava, ucap Vernita serius. Dava menghela napas panjang dan menoleh ke rak buku samping kanannya. Oh my god, mataku bertemu dengan mata Dava. Aku terkejut. Tapi Dava diam saja, mengalihkan pandangannya seolah-olah tak melihat apa-apa. Vernita, aku mau pulang. Aku jawab kapan-kapan saja, ucap Dava yang lalu meninggalkan Vernita. Aku masih tak beranjak dari sana. Aku melihat Vernita meneteskan air mata. Sepertinya dia menangis. Aku bingung harus bagaimana. Ini kali pertama aku melihat di depan mataku seorang cewek yang menembak seorang cowok dan ditolak apa digantung ya. Aku tak paham. Yang jelas, aku ingin memberikan pelukan ketenangan pada Vernita. Tapi aku takut dia marah karena aku mengintip dan menguping. Aku berjalan mengendap-endap keluar dari perpustakaan. Tiba-tiba ada seorang yang menarik lenganku. Apaan sih? Ucapku kesal pada cowok itu. Setibanya di belakang perpustakaan, cowok itu melepaskan genggamannya. Itu Dava. Oh, dan aku serasa berhenti mengalir karena ketahuan. Aku betul-betul takut dipukul sama Dava, mengingat ilmu bela dirinya yang bagus dan dia berhati dingin. Aku melihatmu mengintip dan menguping pembicaraan kami.
ucap Dava serius. Ngiga kok di siang bolong, ucapku ketus yang lalu beralih kencang meninggalkan Dava. Aku berlari ke jalan raya, jantungku berdegup sangat kencang. 2 hari kemudian, tepatnya di hari Senin, baru saja bel istirahat berbunyi. Ada sekelompok cewek cantik mendekatiku di kelas. Itu Vernita dan geng cewek cantiknya, Veronica, Kalista, dan Ristra. Bisa aku bicara sama kamu? Tanya Vernita lembut padaku. Aku menganggukkan kepalaku tanda setuju. Kami berbicara di pojokan gudang sekolah yang saat itu sepi. Aku tahu kamu mengintip dan mengupingku saat itu, ucap Vernita lembut. Mataku terbelalak. Aku terkejut. Ternyata Vernita juga tahu aku di sana saat itu. Kamu tahu, tindakanmu gak baik, ucap Veronica ketus. Kamu seperti maling. Kita laporkan saja ke guru, ucap Ristra ketus. Langsung kamu laporkan ke papamu, Ver, biar dia dikeluarkan, ucap Kalista ketus juga. Oh, saat itu rasanya aku mau pingsan. Aku masuk SMA ini sangat bersusah payah. Bagaimana dengan orang tuaku? Pasti sangat kecewa kalau aku sampai dikeluarkan. Guys, tolong tenang, jangan seperti itu, ucap Vernita tegas pada sahabat-sahabatnya. Aku sedikit lega mendengar ucapan Vernita yang menenangkan seperti itu. Kalian keluar dulu, aku mau bicara berdua sama Mita, pinta Vernita pada ketiga sahabatnya. Begini Mit, aku mempunyai situasi yang sulit sampai sekarang. Banyak sekali cowok yang suka dan jatuh cinta padaku. Mereka terus mengejarku, dan ada yang fanatik terhadapku. Salah satunya Aldi. Aldi mantan pacarku saat SD kelas 3. Kamu tahu kan anak SD kelas 3 tahu apa? Jelas tak mengerti cinta. Hanya lihat di televisi kalau pacar-pacaran sepertinya enak. Tapi aku tak menyukai Aldi. Itu murni cinta monyet. Bukan cinta, sungguh bukan cinta. Yang aku cintai satu-satunya hanyalah Dava. Semenjak mengenal dan tahu lebih dekat dengan Dava, aku jadi sangat suka dan cinta sama dia. Aku tahu segalanya tentang Dava, yang ia suka dan tidak ia suka, termasuk dia tetanggamu. Jadi, begini saja, aku bisa memberikan apa yang kamu mau. Ranking 5 besar, beasiswa, dan tidak sampai keluar sekolah. Aku jamin. Bagaimana? Tanya Vernita. Maaf, aku tak mengerti. Bisa dipermudah bahasanya? Tanyaku balik ke Vernita. Aku tak mau berpacaran dengan Aldi atau siapapun. Aku hanya cinta Dava. Bantu aku dekat dengan Dava agar tak ada lagi cowok yang menggangguku. Kita barter satu permintaanku dengan banyak keuntungan untukmu. Kamu mau? Ucap Vernita tersenyum padaku. Mau, tapi aku tak bisa. Pertama, kamu sebarkan berita bahwa Dava menembakku saat di perpustakaan hari Sabtu lalu. Kami jadian, kami pacaran. Kedua dan seterusnya, nanti saja. Bagaimana? Tanya Vernita sembari tersenyum. Aku bingung harus bagaimana, tapi membayangkan sampai dikeluarkan dari sekolah, aku takut sekali. Dan jujur, aku tergiur dengan ranking 5 besar dan beasiswa. Oke, jawabku menganggukkan kepala pada Vernita. Jika kamu mengalami kesulitan belajar atau membutuhkan sesuatu, kamu bisa bilang padaku. Aku akan bantumu, ucap Vernita tersenyum sembari mengelus-elus tanganku. Lalu aku pergi ke kelasku. Ini anak, ucap Sila girang. Bima, Sila, ucapku tertawa kaku. Kamu kenapa, Mit? Kok aneh? Tanya Bima. Enggak kok, aman, jawabku tersenyum kaku. Dari mana? Tanya Sila dengan tersenyum lebar. Jalan-jalan bentar. Cari udara segar, jawabku. Bima dan Sila saling lihat. Mereka tampak merasa heran dengan jawabku. Yuk ke kantin, ajakku mengalihkan pembicaraan. Kami pun bertiga pergi ke kantin seperti biasa. Sila bercerita jika Bima terpilih menjadi ketua seksi bidang sosial OSIS dan Vernita menjadi sekretaris OSIS. Dan tahu nggak yang jadi ketua OSISnya siapa? Tanya Sila sembari tersenyum lebar. Dava, jawabku malas. Salah besar, kakak kelas 2 dong, Kak Sigit.
ucap Sila masih dengan tersenyum lebar. Habis, kamu biasanya Dava dan Dava setiap hari. By the way, selamat ya Bima, ucapku senang. Terima kasih Mita, Ucap Bima tersenyum lebar. Dava gak ikut OSIS, padahal dulu SMP dia jadi ketua OSIS 2 tahun berturut-turut loh. Oceh Sila dengan nada riang gembira. Yang seterusnya aku gak mendengar apa yang ia ceritakan tentang Dava, karena pikiranku tiba-tiba terjebak dengan jobku menyebarkan gosip. Saat di kelas, aku betul-betul tak fokus. Ragaku saja di kelas. Pikiranku melayang-layang memikirkan bagaimana cara menyebarkan gosip. Bel kelas berbunyi, tanda kelas berakhir. Rima, tahu nggak? Kemarin Sabtu, aku melihat Dava menembak Vernita di perpustakaan. Ucapku pada Rima, teman sebangkuku. Masa sih, Mit? Kayak nggak mungkin, Dava kan pendiam. Lagian dia selalu nolakin cewek. Dia berhati dingin dan gak berperasaan gitu, ucap Rima yang heran. Aku lihat dan dengar dengan mata dan kupingku sendiri loh, beneran, ucapku meyakinkan Rima. Aduh, gak ikhlas, teriak Rima kencang. Otomatis dong teman-temanku mendekat kepada Rima dan aku. Sudah deh menyebar ke teman sekelasku gosip itu. Hari itu aku pulang sendirian. Sila seperti biasa, sejak SMA ini barengan terus sama kakak laki-lakinya yang bernama Kak Reza, kelas 3 IPA. Aku betul-betul merasa tidak tenang. Begini ya perasaan penyebar gosip, atau lebih tepatnya penyebar fitnah. Betul-betul tidak tenang sampai aku gak bisa tidur. Keesokan paginya aku berusaha menjalankan keseharianku senormal mungkin. Hari itu aman, sepertinya belum terlalu viral. Sila dan Bima pun tak ada membicarakan itu. Tapi hari itu aku berpapasan dengan Vernita saat akan keluar menuju pagar sekolah. Hai Mit, sapa Vernita padaku akrab. Hai, sautku gagap. Kerja bagus Mita sayang, bisiknya lirih ke telingaku. Tetapi keesokannya lagi di hari Rabu, saat jam istirahat, aku, Sila dan Bima sedang makan bertiga di kantin. Aku mendengar teman-teman ramai bergosip Dava jadian dengan Vernita. Bunyi hentakan tangan kanan Sila pada meja. Spontan aku dan Bima terkejut. Raut muka Sila berubah 180 derajat. Dia benar-benar marah seperti mau menelan orang. Sila berdiri lalu berjalan cukup tergesa-gesa dengan langkahnya yang tegas. Sila menuju ke kelas Bima yang juga kelas Dava. Sila mendekati Dava yang sedang makan bekalnya di kelas. Bentak Sila pada Dava. Dava yang saat itu tengah makan menjadi berhenti dan meletakkan sendoknya. Tak hanya aku dan Bima yang terkejut, siswa-siswi yang di kelas Bima pun terkejut. Oh, jadi ini cara pecundang, bentak Sila lagi pada Dava. Bagaimana ya kelanjutannya? Apa yang sebetulnya terjadi antara Sila dan Dava? Apa ternyata Sila dan Dava pacaran diam-diam? Lalu bagaimana dong dengan Mita, Bima, dan Vernita? Tunggu kelanjutannya di episode mendatang ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran? Jadi jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Like kalau kalian suka, silakan komentar di kolom bawah. Terima kasih semuanya.